Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan bab 3 tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Simak baik-baik ya. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Silakan teman-teman buka sub B sampai D halaman 73 sampai 84. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN memiliki batas wilayah. Kita lihat peta di sini. Ini sebelah utara di atas ini berbatasan dengan negara Brunei Darussalam, Laut Tiongkok Selatan, negara Filipina dan benua Asia. Sedangkan di bawah ini sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, negara Timur Leste dan Samudra Hindia. Berikutnya, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, yang terakhir ini sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Asia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 dibandingkan negara-negara ASEAN yang lainnya paling banyak. Ini 260.580.739 jiwa. Artinya, dibandingkan negara-negara ASEAN yang lainnya, negara Indonesia memiliki potensi tenaga kerja paling banyak serta sebagai pasar penyerap produk paling banyak dibandingkan negara-negara yang lain ya. Kekayaan alam Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk berkembang. Contohnya kekayaan alam bawah laut, keragaman flora dan fauna, serta hasil-hasil tambang yang melimpah yang tidak dimiliki oleh negara lain sangat menguntungkan untuk sektor perekonomian, pariwisata, maupun yang lainnya. Berikutnya yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN ada di bidang ekonomi yaitu AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Ini untuk bersaingnya produk-produk Indonesia dengan negara-negara ASEAN, maka Indonesia harus meningkatkan kualitas produknya. Kemudian ada IRI, pengembangan penelitian bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas pertanian di negara-negara ASEAN. Lalu ada bidang pendidikan, yaitu melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Terus ada pemberian beasiswa bagi pelajar maupun dosen berprestasi untuk belajar di negara-negara ASEAN. Lalu ada bidang teknologi pasca panen untuk pengembangan argot industri agar meningkat menjadi lebih baik kualitasnya. Terus ada jaringan kota cerdas ASEAN. Ini agar negara anggota ASEAN masyarakatnya lebih berkembang dalam hal teknologi serta bisa membantu dalam kegiatan masyarakat. Lalu ada bidang sosial budaya. Nah, ini sosialnya yaitu memberi bantuan korban bencana alam baik berupa obat-obatan, makanan maupun pakaian. Kemudian memerangi narkoba, lalu ada festival film ASEAN dan ada festival budaya seperti festival kesenian daerah. Ini Indonesia suka mengadakan festival budaya berupa kesenian daerah di negara-negara lain. Lalu ada bidang politik dan keamanan. Negara-negara ASEAN sepakat mencintai kedamaian yaitu Joint of Peace, kemudian kebebasan, tidak suka dijajah, kemudian dan netrali artinya netral, tidak memihak salah satu negara yang sedang berkonflik. Dan ada perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, yaitu tidak diizinkan membuat, mengembangkan maupun menyimpan senjata nuklir. Lalu ada bidang olahraga, ini SEA Games ya. Nah, ini SEA Games dilaksanakan 2 tahun sekali. Ini olahraga ajang olahraga se-Asia Tenggara. Sedangkan Asian Games ini ajang olahraga seluruh benua Asia. Ini untuk meningkatkan keakraban antar negara maupun mengembangkan bakat dan minat masyarakat. Lalu yang terakhir ini ada peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, yaitu ada Indonesia sebagai salah satu pemersatu terbentuknya negara ASEAN yang diwakili oleh Menteri Adam Malik di Malaysia. Pernah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games, lalu tuan rumah KTT ASEAN yang dilaksanakan di Bali dan Jakarta. Ini untuk menemukan kesepakatan yang diwakili oleh pertemuan kepala negara agar negara ASEAN menjadi lebih berkembang. Lalu sebagai penggagas komunitas keamanan ASEAN untuk menanggulangi
terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara. Itu pemerintahan bekerja sama dalam menanggulangi pemberantasan terorisme yang saat ini sedang marak. Lalu ada penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam di tahun 1977 sampai 1979. Lalu membantu perdamaian Filipina dengan gerakan pembebasan Moro yang mayoritas umat Muslim ya. Akhirnya menghasilkan kesepakatan pemerintah Filipina memberikan beberapa provinsi kepada umat Muslim Moro untuk dikelola serta mengelola pemerintahannya sendiri. Dan yang terakhir itu ada Jakarta Informal Meeting tahun 1989, yaitu menangani konflik antara Kamboja dengan Vietnam akibat dari invasi Vietnam terhadap Kamboja yang ingin menguasai seluruh wilayah Kamboja. Demikian penjelasan Miss kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat dan budayakan membaca. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.